Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yusuf Fathulmila, NIM 1812174, kelas PAIB semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat telaah kurikulum. Baiklah, poin yang pertama adalah pengertian telaah kurikulum. Telaah menurut KBBI adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat program terkait pembelajaran dalam pendidikan yang dirancang, dikembangkan, dan diimplementasikan demi mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi, telaah kurikulum itu adalah suatu kajian terhadap program terkait pembelajaran dalam pendidikan dan implementasinya dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, pengertian kurikulum juga dapat dibedakan dalam 4 sudut pandang. Yang pertama, pengertian kurikulum sebagai produk, dan yang kedua, pengertian kurikulum sebagai program, dan yang ketiga, pengertian kurikulum sebagai hasil yang diinginkan, dan yang keempat, pengertian kurikulum sebagai pengalaman belajar bagi peserta didik. Selanjutnya, poin yang kedua adalah latar belakang pentingnya telaah kurikulum. Nah, kurikulum sebagai ideologi pendidikan adalah arah jalannya atau gagasan yang dijadikan sebagai pedoman dalam memajukan pendidikan. Nah, kurikulum juga merupakan bagian integral dalam pendidikan yang mengandung ruang lingkup yang sangat luas. Konsep ini juga bukan hanya mencakup kegiatan mempelajari dasar-dasarnya saja, tetapi juga menelaah kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan. Nah, kurikulum merupakan sebuah peta yang kemudian dijadikan kompas dalam proses belajar mengajar, terlepas dari bagaimana cara seorang pendidik mengajar. Namun, tidak dikesampingkan juga bahwa kurikulum merupakan langkah konkret dalam membentuk watak dan sikap peserta didik. Nah, selanjutnya juga nih, dalam sejarah pendidikan di Indonesia itu sudah beberapa kali diadakan yang namanya perubahan dan perbaikan kurikulum, yaitu sebanyak 10 kali, yakni kurikulum terjadi pada tahun 1947 dan terjadi juga pada tahun 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang terakhir ini adalah 2013. Nah, perubahan dan perbaikan kurikulum ini dipengaruhi oleh situasi politik, sosial budaya, ekonomi, dan perkembangan yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada poin tujuan telaah kurikulum. Nah, tujuan telaah kurikulum itu apa sih? Yaitu untuk mengetahui seberapa besar proses kebijakan pengembangan kurikulum yang mempengaruhi tujuan-tujuan pendidikan yang dirumuskan, baik dalam skala mikro di sekolah maupun dalam skala makro secara nasional. Nah, selain itu, seorang guru juga nih akan memperoleh gambaran berkaitan dengan mata pelajaran yang akan disajikan sehingga yang diharapkan akan mampu dalam mengembangkan kurikulum dan menyusun juga rencana pembelajarannya dan dalam melaksanakan pembelajarannya juga, dan mampu mengevaluasinya juga.
dan pada akhirnya tujuan atau kompetensi yang digariskan akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya poin yang keempat itu ada manfaat telaah kurikulum. Nah, manfaat telaah kurikulum itu ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi guru, dan yang kedua manfaat bagi sekolah, dan yang terakhir itu manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, ya poin yang kelima adalah hakikat pemetaan kompetensi. Nah, pemetaan kompetensi itu apa sih? Yaitu platform untuk membandingkan tingkat keterampilan yang ada sekarang dan yang diinginkan serta kompetensi individu yang diperlukan untuk melakukan tugas secara efektif dan efisien. Nah, peta kompetensi ini juga sering disebut sebagai profil kompetensi atau profil keterampilan. Nah, di dalam pendidikan juga ada nih yang namanya pemetaan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu adalah kegiatan pemetaan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi dan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Selanjutnya poin yang keenam. Poin yang keenam ini adalah tujuan dan manfaat pemetaan kompetensi. Nah, tujuan dari pemetaan kompetensi itu adalah untuk mengetahui kualifikasi, kompetensi, dan potensi yang dimiliki seseorang. Nah, manfaat kompetensi juga itu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi semua perilaku atau kompetensi yang harus dikuasai seseorang. Dan yang kedua, menentukan titik awal dalam prosesnya melalui penentuan perilaku awal seseorang. Yang ketiga, menentukan urutan pelaksanaannya. Dan yang keempat, mempermudah untuk melakukan rekonstruksi kompetensi. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu poin yang ketujuh, yaitu langkah-langkah pemetaan kompetensi. Nah, langkah-langkahnya ini ada 5. Ada 5. Yang pertama, menulis kemampuan yang akan dicapai. Kompetensinya itu apa aja? Dan yang kedua, melakukan analisis. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan khusus yang sudah dikuasai seseorang. Dan yang keempat, membuat garis horizontal untuk memisahkan kemampuan khusus yang sudah dikuasai dari kemampuan yang belum dikuasai. Dan yang kelima, yaitu meletakkan materi yang terstruktur untuk mencapai kemampuan khusus. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.